Nah sekarang kita ingin memberi makna ya supaya kemudian setiap kebijakannya itu betul-betul berpijak dan berpucuk pada kepentingan kedaulatan dan demokratisasi itu sendiri. Kira-kira gitu ya. Iya, iya. Terus gimana? Kita perlu naik 8% katanya. Iya. Terus kita padahal ada defisit. Ada kebijakan katanya pesawat mau diturunkan. Tapi ini udah mau deket Natal dan tahun baru, harga pesawat belum turun nih. Atau udah turun teman saya nggak tahu gitu. Terus udah gitu akan ada penghapusan hutang. Iya. Pemberian UMR yang dinaikkan 6%. Ada cukup banyak kebijakan-kebijakan itu. Itu bagus semua, apalagi masih dikritik. Iya. Iya. Iya, maksudnya kan Prabowo ini ibarat kalau dia itu mobil ya, mobil baru, Mercedes tipenya kira-kira gitu, kelasnya BMW atau apa. Tapi onderdilnya ini onderdil tua, ya kan, sehingga apa? Sehingga dia itu casingnya bagus, tapi sebenarnya susah bergerak. Ini karena salah desain yang semua orang tahu pada tanggal 13 Oktober itu. Jokowi memaksakan orang-orang dia masuk lagi semua ke dalam kabinet. Jadi kan dia bagaimana dia mau kencang kalau kabinetnya kabinet yang selama ini dia kritik. Itulah yang terjadi saat ini, dan itu kita menunggu. Memang harus sabar karena mungkin Prabowo akan melakukan satu langkah-langkah Revolutionary reshuffle setelah dia mengkonsolidasikan kekuasaan. Itu yang saya lihat. Jadi memang kalau saya sih sebagai kritikus, saya punya kesabaran melihat Prabowo ini karena saya melihat beberapa ide-ide dia itu memang di dataran ide dan sebagiannya itu berjalan cukup menyejukkan. Ya, tapi memang kita berharap di awal tahun depan dia akan mempercepat gerakannya itu. Untuk apa? Untuk betul-betul ya mobil Mercedes atau kelas BMW atau apa itu onderdilnya juga sama. Onderdil baru juga semua gitu loh, atau mayoritas gitu. Jangan mobil Mercedes onderdil SMK, kan gak enak. Itu dia Mas Bang, tepat bener itu. Itu dia onderdilnya SMK nih semua nih, kacau nih. Iya. Rolls Royce SMK ini kacau. Jadi kacau. Iya. Yang bahaya untuk Prabowo ini karena orang-orang yang datang dari masa lalu, dari masa orde Jokowi itu kan kebanyakan kan Pinocchio. Maksudnya? Iya, Pinocchio itu artinya cuman omong doang. Iya kan, kita mau penghematan BBM. Kapan penghematan BBM itu nggak pernah jelas kan? Apakah pakai QR dulu? Apakah pakai siapa yang dibatasin kan? Susah sampai sekarang itu. Nah padahal kan kalau dia memang orang sungguh-sungguh, Prabowo ketemu orang-orang sungguh-sungguh, dia dapat terobosan-terobosan. Ya, orang-orang yang bisa memang secara teknologi ya mampu membuat hibrid teknologi energi ini, misalkan bisa penghematan konsumsi BBM melalui bioetanol dan BBM yang ada sekarang, misalkan hemat 20%, 30%, itu bisa dikejar. Tapi orang yang kerja itu kan sekarang kan orang-orang politik yang seperti Bahlil, orang politik. Ya bagaimana ngejar orang politik itu untuk bekerja dengan inovasi? Menteri-menteri kebanyakan orang politik ya, yang di sektor-sektor yang di teknologi. Ya bayangin aja menteri industri udah dikritik, kita deindustrialisasi hancur-hancuran di zaman Jokowi. Jadi kalau presidennya ini revolusioner, ide-ide Prabowo ini kan revolusioner. Harusnya jajarannya revolusioner karena nggak boleh bertumbuh pada satu orang. Kalau presidennya revolusioner ya, tapi di bawahnya ini orang-orang yang mentalnya itu mental mau kekuasaan ansih, cari uang dari kekuasaan, ngurusin partainya apa segala, ya nggak jalan. Karena kan problem pokoknya ini bukan di ide-ide besar Prabowo saja, tapi ketika diimplementasikan jadi sebuah gerakan, apakah gerakan industri, gerakan ekonomi kerakyatan, gerakan bla bla bla, itu memang harus bareng gitu dan harus kecepatan tinggi. Contoh kasus Prabowo musuhan dengan pengusaha nih kira-kira karena dia naikin upah buruh tinggi sekali
6% ya. 6,5%. Tinggi itu relatif. Nggak pernah dalam sejarah kayak segitu ya UMR. Pernah nggak? Ada waktu mau pemilu kemarin. Mau pemilu itu 2023 dinaikin memang agak 8% gitu. Tapi sebelumnya 0,9%, 1% gitu loh. Zaman-zaman alasan Covid. Maksudnya zaman operasi Orjok ini memang kacau lah udahlah. Nah kalau kita Prabowo ini tesisnya seperti Profesor Kruger, dikasih insentif, ditinggikan upahnya. Bagaimana ini menteri terkait, menteri industri, menteri tenaga kerja, saudara-saudara ketua serikat buruh apa segala perdagangan itu kerja keras untuk membuktikan bahwa ini jadi produktif. Saya bilang sama salah satu tokoh buruh namanya Jumur Hidayat, Jum, lu harus berpikir, kamu harus berpikir, mungkinkah buruh kamu yang pimpin kamu, buruh kamu ini, jutaan buruh kamu bisa seperti buruh-buruh di Jepang dan di Korea, yang mereka itu menjadi seperti milisi. Orang tuh kerja itu untuk negara. Jadi mereka tuh tonton 80-an. Di Korea itu orang kerja itu seperti dia itu bekerja dedikasinya untuk bangsanya. Bukan sekedar cari uang, tapi dia untuk negara. Makanya orang jangan heran kok bisa ada Samsung sekarang ya itu mengalahkan Sony. Samsung bisa mengalahkan Philips. Dulu kita Philips semua nih Indonesia waktu tahun 70-an. Kalah sekarang sama Samsung. Sony udah bisa kalah sama Samsung. Korea ini bisa. Karena orang itu mentalnya, buruh-buruhnya itu bukan dia bekerja untuk cari makan saja, tapi untuk negaranya. Jadi kesejahteraan plus itu. Nah ini kalau menteri-menterinya Prabowo misalkan masih orde si Orjok tadi, mentalnya ya nggak jalan. Prabowo akan nanti nangis sendiri dia, kasihan. Gitu loh. Berarti kalau apa yang dikemukakan oleh Saganda itu bisa terjadi, Indonesian outlook itu optimis banget gitu. Optimis ya, optimis. Kita yang penting uang ada. Kita negara kaya, uang ada. Kekuasaan Prabowo tuh, kekuasaan presiden Indonesia itu mirip-mirip raja. Ya kan? Jokowi aja tukang mebel bisa berkuasa sekuat itu, apalagi jenderal. Nah iya, ini memang tukang mebel nggak jelas, sekolahnya ijazahnya nggak ada sampai sekarang kan, nggak jelas kan, maksudnya ijazahnya kan. Itu orang jenderal pasti kan 10-100 kali atau 200-1000 kali lebih hebat daripada Jokowi. Tinggal Prabowo ini nggak usah gaya-gaya. Ya kata orang Indonesia atau orang Jawa yang suka belas asih mikul dulu apa enggak lah, udahlah sekarang rakyat menunggu Anda Mr. Presiden bergerak cepat. Kita harus jadi negara besar dalam 5 tahun. Itu aja menurut saya.